gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Hai anak remaja muda yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita bersama dengan papa, mama dan sanak saudara yang lain. Hari ini kita boleh kembali ada semua karena kemurahan Tuhan. Anak remaja muda yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadari kita berada di penghujung tahun 2020. Mari biar hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mau berdoa terlebih dahulu, mari kita mau satukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang adalah Tuhan kami, pemilik kehidupan kami, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber sukacita kami. Hari ini kembali kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami, menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tetap berada di rumah, belum boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, belum boleh berkumpul di gedung gereja untuk beribadah bersama, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berkatilah ibadah tunas remaja hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati pujian yang kami naikkan, bila menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terlebih kami mau mempersembahkan hidup kami demi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, berkati juga firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, biar itu menjadi rema buat setiap kami, tertanam dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami Tuhan, tertanam dalam loh hati kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menuntun kami menjadi anak remaja muda yang hidup seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama anak muda yang dikasih Tuhan kita berkata amin, haleluya. Seberapa banyak kita yang rindu untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita mau bernyanyi mengagungkan nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya, bersama kita bangkit berdiri dengan pujian ini bagi Tuhan. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan, Raja kita. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bagiku kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi haleluya, biar sorak-sorai bagilah kita nyanyian pujian pengagungan bagi Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Anak remaja muda yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Firman yang menuntun setiap langkah hidup kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Mari bersama kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Segala alam raya berkumandang menaikkan pengagungan bagi nama Yesus. Begitu dengan setiap kami Tuhan, umat ciptaan. Kami mau menyatakan kebesaran nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Segala makhluk ciptaan-Mu menyaksikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terlebih kami umat-Mu, kami menyatakan kebesaran nama Yesus Tuhan. Kami menyanyikan kebesaran nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang
terpuji ya Tuhan, layak Kau disembah, layak diagungkan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, namamu besar, namamu mulia. Kami bersorak bagimu, kami mengagungkan namamu Tuhan. Seumur hidup kami menyaksikan kebesaran-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, terpuji Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Shalom, selamat siang para remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Om percaya kalian semua beserta keluarga tentunya dalam keadaan baik, sehat saja, dan patuhi senantiasa protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan juga, sehingga kita semua dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Nah, beberapa saat lalu kita sudah merayakan hari Natal, di mana kita memperingati Tuhan yang kita sembah pernah turun ke atas dunia ini menjadi manusia seperti kita, ikut merasakan apa yang menjadi kehidupan manusia, sukacita sekaligus penderitaan yang dihadapi manusia juga, sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan manusia. Ya, sungguh berbahagia kita mempunyai satu-satunya Tuhan yang mengerti akan hidup manusia. Dan sebentar lagi, beberapa saat lagi, beberapa hari, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti adalah kita bersyukur bahwa kita bisa menutupi tahun 2020 ini dengan baik, dan kita menyongsong tahun yang baru, tahun yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Berbicara tahun 2021 ini, mungkin sekarang sudah banyak manusia yang memprediksi, mengira-ngira apa yang akan terjadi di tahun 2021. Baik pengamat ekonomi, mengenai berbagai macam peristiwa, ya mereka sudah memberi data bahwa akan terjadi ini. Tapi semua itu hanya ilustrasi dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita juga sama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Juga Tuhan tidak pernah secara spesifik
memberitahukan kita apa yang akan terjadi pada hari esok. Tuhan tidak pernah secara khusus memberitahu manusia. Kalau kita tahu, kalau kita pelajari, kalau kita renungkan bahwa sebenarnya ada maksud Tuhan juga untuk tidak mau memberitahu kepada kita, khususnya anak-anaknya, apa sih yang akan terjadi pada hari-hari esok mendatang. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita menikmati hari-hari yang sudah diberkati olehnya, hari-hari yang sudah dikuduskan, disucikan untuk kita, hari-hari yang akan diisi oleh kegiatan kita sehari-hari. Tuhan mau kita menikmati anugerah yang sudah Dia siapkan di depan kita, dan kita terbebas dari segala kekhawatiran ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Ya, coba seandainya kalau kita tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita, pada hari-hari esok yang mendatang. Kalau hal-hal yang terjadi itu baik, mungkin kita begitu sukacita. Tetapi kalau hari-hari esok mendatang itu Tuhan beritahu bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk, ya, tentu kita akan timbul satu ketakutan, kekhawatiran. Sepanjang hari-hari mendatang kita tidak tahu harus berbuat apa, kita harus melakukan apa. Yang ada adalah kita stres, kita terus memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hal-hal yang baik yang Tuhan beritahukan pada kita, misalnya contoh, Anda akan berhasil menjadi apa yang engkau rindukan, apa yang engkau idam-idamkan, ya. Tentu hal ini juga tidak baik bagi kita. Ketika kita tahu bahwa ada hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita, cenderung manusia itu akan meremehkan. Ya, manusia itu akan menganggap ringan, akan mungkin tidak sepenuh hati lagi mengerjakan hal-hal yang penting di dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, mereka mengabaikan, toh juga saya buat apa berupaya sampai maksimal. Tuhan sudah menetapkan hal-hal baik akan terjadi di dalam kehidupan saya. Begitu juga hal-hal buruk. Ya, misalnya Anda diberitahukan pada Tuhan bahwa nanti ya Anda akan mendapat satu kecelakaan, ya, akan mendapat satu penyakit misalnya. Apa yang terjadi? Hidup kita akan terus dicekam di dalam kekhawatiran. Hidup kita akan terus berada di dalam ketakutan yang sangat. Jadi kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, ya, apa yang akan terjadi di hari-hari esok kita tidak tahu, dan Tuhan pun tidak pernah mau memberitahukan kepada kita agar kita semua dapat menikmati anugerahnya setiap hari. Kita menikmati, terus kita menikmati ya anugerahnya. Ketika bangun pagi kita bisa mengucap syukur ya atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan, kita bisa bergembira, bersukacita, bercengkrama dengan keluarga. Nah, itulah yang Tuhan hendaki, nikmati anugerahnya seutuhnya setiap hari dan setiap waktu. Mengenai kekhawatiran, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Tuhan sudah bersabda, tidak perlu kita khawatir, ya, nikmati saja anugerahnya. Hal kedua, di dalam maksud Tuhan tidak memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan sedang mengajak kita untuk selalu menaruh iman dan pengharapan yang seutuhnya di dalam Dia, agar kita selalu belajar, selalu beriman dalam setiap langkah hidup kita. Ya, ketika kita menapaki jalan di depan, kita selalu harus yakin dengan iman tentunya bahwa Tuhan ada beserta kita semua. Kita masih ingat bahwa ketika bangsa Israel sesudah mengalami pengembaraan selama 40 tahun dan dirasa Tuhan sudah cukup waktunya, dan kita juga tahu bahwa dalam waktu 40 tahun itu generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu semua hampir sudah binasa, sudah meninggal, kecuali dua yang sangat beriman, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, ketika Musa dirasa Tuhan sudah cukup hanya mengantarkan bangsa Israel sampai ke tepi sungai Yordan dan belum memasuki tanah Kanaan, Musa dihentikan oleh Tuhan, sudah cukup waktumu,
termasuk umurmu di bumi ini. Dan sepeninggal Musa, maka Yosua yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan mendapat satu tanggung jawab yang sangat besar untuk dapat membawa bangsa Israel generasi kedua, ya, dan generasi selanjutnya itu untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dan kita tahu ketika Yosua waktu mau memimpin bangsa Israel, mereka terhalang oleh satu sungai Yordan. Ya, mereka harus melewati sungai Yordan itu supaya mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Apa yang terjadi waktu saat itu? Yosua sebagai pemimpin yang berkarisma, sebagai seorang pemimpin yang beriman seperti layaknya Musa, dan dialah yang memimpin bangsa Israel itu dengan iman, dan dialah yang menugaskan, ayo kita berjalan, kita beriman, ya. Bangsa Israel mampu untuk masuk ke tanah perjanjian melalui sungai Yordan ini. Dan waktu saat itu bangsa Israel penuh dengan keyakinan, percaya diri, dengan iman yang besar bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka mencelupkan kakinya pertama kali di sungai Yordan yang airnya sangat dalam. Dan apa yang terjadi? Dengan iman mereka yang begitu besar, terjadilah mujizat juga. Air itu kering, tersibak kiri ke kanan, kering sehingga mendapatkan jalan yang sudah kering untuk dapat dilalui bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, iman seperti itulah yang Tuhan kehendaki juga di dalam kehidupan anak-anaknya pada masa-masa sekarang ini. Pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita hanya hidup berkenan di hadapannya. Kita hidup dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita siap melangkah memasuki tahun yang baru ini. Dan seterusnya, biarlah Tuhan yang kita panggil sebagai Allah yang Immanuel, Allah beserta kita, umatnya, anak-anaknya, pewaris kerajaan surga, yang akan membukakan jalan, yang akan menggandeng kita, yang akan membawa kita meraih rancangan sesuai janjinya, yaitu rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa ayo kita menyongsong tahun yang baru ini dan siap untuk memasukinya dengan bebas daripada rasa khawatir. Kita nikmati saja anugerah Tuhan yang setiap waktu diberikan kepada kita. Kita syukuri anugerah yang Tuhan berikan untuk memampukan kita dapat melewati hari demi hari. Yang kedua adalah apa? Tetap beriman. Jangan menelantarkan imanmu, jangan membuang imanmu gara-gara sesuatu hal-hal yang duniawi. Jangan pernah gantikan imanmu dengan hal-hal dunia yang bersifat tidak kekal. Iman bersifat kekal. Imanlah yang akan membawa kita tetap hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan imanlah yang akan membawa kita menikmati janjinya Tuhan, menikmati rancangan indah di masa depan kita. Dan sekaligus kelak ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa, kita akan diterima hanya oleh iman kita. Nah, para remaja di Tunas ini, ayo sikapi firman ini dengan benar, buka hati dan pikiran Anda, selalu isilah dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan membawa Anda semua, termasuk Om juga, ya, yang akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah renungan yang Om bagikan menjelang akhir tahun ini, sehingga kita dibekali, kita disiapkan oleh Tuhan menyongsong tahun 2021 ini. Tetap percaya diri, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan percayalah semuanya ini ada waktunya. Semua akan berakhir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 dari awal, dan kita menyelesaikan tahun 2021 ini dengan iman yang tetap teguh. Shalom. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di akhir tahun 2020 ini kembali kami dapat mendengar akan renungan firman Tuhan, dan kami dibekali dengan firman Tuhan juga
untuk dapat menyongsong memasuki tahun 2021 yang mendatang ini. Kami percaya sekali lagi Tuhan, Allah adalah yang Immanuel. Allah selalu berada bersama kami. Tuhan Yesus jugalah yang akan memampukan kami melewati tahun 2021 ini dengan baik, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai remaja. Kami akan menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Biarlah hikmat daripada kerajaan surgawi turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pimpin kami, berkati di dalam kesehatan kami. Biarlah kuasa Tuhan memagari kami, menjauhkan segala hal-hal yang jahat. Dan juga Tuhan, yang paling penting adalah kiranya terus segarkan, kuatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, yang dapat menjaga iman kami sepanjang masa, sepanjang waktu yang Tuhan percayakan kami ketika kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah ya Bapa. Kami rindu akan berkat Tuhan pada akhir tahun ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah damai sejahtera, cinta kasih, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami menyelesaikan tahun 2020 ini dengan baik dan memasuki tahun 2021 dan menyelesaikannya juga dengan baik. Inilah berkat yang kami terima. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.